thought maybe you forgot. When I was in second grade, I liked to gross boys out by eating flies and ants. In junior high, I stopped taking showers. My mom would say, "Why do you want to treat your body with such disrespect?" I had no idea why. But now I do. Tiga dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidupnya. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan, ataupun objek kekerasan. Namun, perempuan adalah subjek yang pantas untuk dihargai, layaknya manusia. Perempuan membutuhkan proteksi. Perempuan juga perlu merasa aman keluar rumah, terlepas dari apapun yang digunakan atau diperbuat. Tidak melawan bukan berarti lemah. Tidak melapor juga bukan berarti takut. Korban adalah korban. Korban berhak untuk didengar dan dilindungi, bukan dihakimi. Bersama, kita bisa saling mendukung dan melindungi tanpa menghakimi satu sama lain. You are not alone. Mbak siapa? Intan. Oke, Mbak Intan. Tadi kesini naik apa? Kebetulan saya kesini sendirian naik motor. Kehujanan? Kehujanan enggak? Tadi di jalan kehujanan sih. Tapi kesininya berhenti dulu atau langsung aja Kalau terobos? tadi waktu di jalan itu sebenarnya mau terobos aja karena ya udah tanggung aja gitu, tapi ternyata malah tambah basah bajunya, jadi tadi pakai mantel dulu gitu. Oke, makasih Mbak Intan udah mau tetap hadir di sesi konseling ini walaupun tadi menerabas hujan ya. Oke, mungkin sebelum memulai sesi ada hal yang ingin Mbak Intan sampaikan dulu? Sebenarnya nggak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sekarang, tapi kan tujuan saya kesini mau menyampaikan perasaan saya aja, mungkin nanti gitu. Oke, mungkin saya akan mempertegas sedikit ya bahwa di sesi konseling ini saya sebelumnya perkenalkan, saya Rosiana Gadis. Mungkin Mbak Intan kalau nyaman manggil Gadis saja, Gadis nggak apa-apa. Di sini saya mau menegaskan bahwa di sesi konseling ini saya akan membimbing Mbak Intan untuk mencoba mengatasi mungkin kegelisahan yang sedang Mbak Intan alami gitu. Nah, kemudian di sini apapun yang Mbak Intan ceritakan akan tetap terjaga kerahasiaannya. Jadi saya minta silahkan apapun yang Mbak Intan sedang rasakan, apapun yang Mbak Intan ingin sampaikan, silahkan sampaikan saja tanpa ragu-ragu supaya kita juga bisa lebih bisa menggali lebih dalam gimana sih cara mungkin untuk nanti ke depannya hal apa yang harus Mbak Intan lakukan gitu. Bisa? Oke, mungkin sebelumnya apa sih lagi Mbak Intan rasain akhir-akhir ini? Sebenarnya akhir-akhir ini lagi ngerasa banyak cemasnya aja karena mungkin kayak ngerasa takut aja kalau misalnya saya itu dekat dengan laki-laki atau ngobrol gitu, mungkin karena efek dari masa kecil saya gitu. Kalau boleh diperjelas gimana maksud kejadiannya? Mungkin dulu itu kayak ngerasa apa ya, ngerasa ada hal yang emang nggak patut aja untuk seorang anak kecil gitu. Jadi mungkin hal yang sekarang ini
sebenarnya dipengaruhi efeknya, betul. dampak dari yang pengalaman waktu itu ya. Mungkin boleh dijelaskan maksudnya waktu kecil itu Mbak Intan merasakan kejadian apa sih? Sebenarnya dulu itu waktu saya kecil dan kebetulan ini kerabat dekat saya melakukan hal yang tidak baik kepada saya seperti itu. Jadi maksudnya dari kejadian itu Mbak Intan sekarang merasa kurang percaya Iya, gitu. merasa takut aja dengan laki-laki karena pelakunya adalah seorang laki-laki seperti itu. Oke, Mbak Intan, mungkin rasa takut itu hal yang wajar Mbak Intan untuk saat ini ya, tapi mungkin bisa nggak kalau semisal Mbak Intan kayak mengubah pikiran Mbak kalau ini tuh nggak semua orang loh seperti itu. Mungkin kalau misalnya mau untuk mencoba, saya akan mencobanya gitu. Tapi sejauh ini Mbak Intan sering nggak ada interaksi mungkin dengan entah itu teman atau kerabat, sekedar keluarga gitu. Sebenarnya kalau berinteraksi itu tidak terlalu yang intens. Mungkin ada beberapa waktu di mana saya harus berinteraksi dengan teman-teman saya, teman-teman laki-laki saya, ketika saya itu harus menyelesaikan pekerjaan gitu. Jadi ya emang mengharuskan untuk berinteraksi. Oke. Nah, dari interaksi itu apa sih yang Mbak Intan rasakan? Maksudnya mungkin Mbak Intan tetap merasa tetap takut atau bagaimana? Sebenarnya ketika saya berinteraksi itu, saya merasa kayak apa ya, banyak hal-hal buruk di pikiran saya itu, kayak misalnya gimana ya kalau misalnya laki-laki ini menyakiti saya atau berbuat yang tidak baik, terus ngerasa kalau misalnya ada dimana pikiran itu tuh kayak ngerasa laki-lakinya kayak mau nyerang gitu, terus mau ya itu yang tadi tidak baik. Oke Mbak Intan, mungkin di sini saya akan mengajak Mbak Intan untuk berpikir bagaimana sih mengubah pola pandang Mbak Intan ini terhadap teman-teman. Mungkin siapa tahu nantinya akan membantu Mbak Intan bisa lebih merasa lebih tenang, lebih merasa enak saat sedang bersama dengan teman-teman laki-laki gitu. Nah, jadi Mbak Intan di sini kan juga sudah bukan anak kecil ya, sudah dewasa. Jadi saya rasa Mbak Intan sudah cukup mengerti bagaimana cara untuk menjaga diri, untuk membuat keputusan apa sih yang baik dan tidak untuk diri Mbak Intan itu. Nah, jadi kira-kira mungkin untuk beberapa saat ini Mbak Intan mencoba untuk berinteraksi mungkin dengan teman. Apakah Mbak Intan ingin mencobanya? Mungkin kalau misalnya untuk kedepannya mungkin bisa untuk mencoba, dan saya akan kayak apa ya, mempengaruhi pikiran saya kalau misalnya gak apa-apa loh buat mencoba buat berinteraksi dengan seorang laki-laki, dengan teman saya, dengan keluarga saya, dengan siapapun itu gitu. Tapi kalau untuk saat ini apa yang paling Mbak Intan rasa? Kalau Mbak Intan kan tadi menyampaikan kalau akhir-akhir ini lagi sering kumpul sama temennya karena mungkin ada suatu pekerjaan yang mengharuskan Mbak Intan bertemu dengan banyak teman-teman laki-laki gitu. Dari hal itu apa sih yang Mbak Intan rasakan? Sebenarnya yang tadi saya sampaikan juga ya berkaitan dengan itu, yang saya rasakan itu seperti sesak nafas, terus terkadang tuh tangan atau kaki saya tuh gemeter kalau misalnya saya itu sedang ngobrol dengan seorang laki-laki gitu. Mungkin hanya itu aja, tapi menurut saya itu sudah sangat mengganggu karena misalnya kejadian itu kalau misalnya kita di tempat umum kan rasanya kurang enak ya untuk dirasakan. Kalau misalnya ada rasa
cemas berlebih dan sesak nafas seperti itu. Tapi akhir-akhir ini kan sedang sering berinteraksi ya dengan laki-laki, tapi apakah dari jangka waktu ini ada sesuatu hal yang membuat Mbak Intan gak nyaman? Maksudnya mungkin ada yang membuat Mbak Intan trigger atau apa gitu, atau ya mereka sebenarnya baik-baik aja, cuman pikiran Mbak Intan aja yang mengganggu. Sebenarnya kalau untuk jangka waktu saat ini itu tidak ada. Ketika kemarin saya emang berinteraksi dengan teman-teman laki-laki saya itu, ya mereka bersikap sangat baik. Jadi kayak sebenarnya itu tuh hanya pikiran yang ada di pikiran aku aja, kayak pikiran negatif yang muncul aja. Dan ketika aku mencobanya dan bisa untuk berinteraksi dengan mereka, ya kenyataannya mereka itu nggak seperti yang aku pikirin gitu loh. Jadi ya itu sepertinya hanya pikiran aku aja. Nah, oke. Mungkin untuk sesi kali ini saya akan mengajak Mbak Intan untuk merubah pola pandang Mbak Intan. Mungkin itu kan tadi hanya sebagai atas dasar perasaan saja ya, kayak saya merasa nggak nyaman, saya takut nanti terjadi seperti ini lagi gitu. Nah, mungkin tapi pada kenyataannya ternyata pada saat itu tidak terjadi apa-apa karena jadi mungkin tidak semua laki-laki itu seperti yang ada di bayangan Mbak Intan. Jadi Mbak Intan bisa mulai merubah pola pikir Mbak kalau bahwa Mbak Intan tuh sebenarnya bisa mencoba berinteraksi, mungkin dengan Mbak Intan memilih, oh sekiranya ini teman, oke, baik, itu bisa dijadikan teman Mbak Intan sehari-hari, mungkin ya untuk mencoba untuk obrolan kecil atau gimana gitu. Mungkin yang saya harapin emang berada di titik dimana aku udah bisa berinteraksi dengan mereka. Mungkin ya untuk saat ini keyakinan saya adalah untuk mencobanya seperti itu. Oke, baik. Untuk kerja Mbak Intan udah mau mencoba itu suatu hal yang sudah sangat baik. Dengan itu Mbak Intan mau untuk berprogres gitu ya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan coba, walaupun misal Mbak Intan hanya mampu sebentar aja untuk mengobrol, itu tidak apa-apa, itu namanya proses, nggak apa-apa, dijalani aja. Silakan, mungkin bisa sehari gunakan waktu dalam sehari itu, silakan Mbak Intan mungkin hanya sekedar bertanya kabar atau apa gitu. Nanti untuk seterusnya bisa lebih dikembangkan lagi, bisa mungkin Mbak Intan jadi bisa berteman, lebih enjoy dengan mereka, dan Mbak Intan bisa lebih mungkin bisa menjalin hubungan gitu. Nah, ya mungkin yang tadi Ibu sampaikan itu bagaimana kita menjalani proses untuk ke tahap dimana kita bisa untuk kayak di tahap kita berhasil gitu. Ya mungkin ya itu mencobanya ya, dan kayak nggak ada salahnya kan kalau misalnya kedepannya udah nggak ada rasa takut atau cemas lagi untuk berinteraksi dengan laki-laki, itu paling penting. Nah, mungkin dari proses tersebut kalau semisal Mbak Intan merasa wah udah nggak bisa gitu, mungkin Mbak Intan bisa menerapkan dengan mindfulness. Jadi mindfulness di sini adalah Mbak Intan membuat pikiran Mbak Intan itu menjadi lebih tenang. Itu caranya itu yaitu dengan misal Mbak Intan buat posisi nyaman, nanti terus silakan fokus ke diri Mbak, fokus ke diri Mbak Intan, atau nafasnya bisa tutup mata pelan-pelan gitu. Nah, nanti mungkin setelah Mbak Intan menutup mata, sudah fokus, itu pasti nanti ada pikiran-pikiran yang distract. Itu nggak apa-apa, Mbak Intan tetap fokus aja sama atau nafas yang baik gitu. Nah,
dengan cara ini tuh Mbak Intan bisa lebih apa ya, bisa lebih tenang. Jadi mungkin dengan cara ini Mbak Intan bisa mengontrol diri Mbak. Kalau semisal pada saat mungkin Mbak Intan ada di satu waktu di mana Mbak Intan harus berinteraksi seharian full dengan rekan kerja yang mungkin rata-rata cowok gitu. Nah, itu bisa menjadi satu cara untuk Mbak Intan tetap merasa tenang. Apakah bisa mau mencoba? Coba di sini. Gimana? Apakah mau mencoba? Boleh. Kita lakukan bersama. Iya, refleksi. Okay. Namanya refleksi. Oke, jadi Mbak Intan silahkan posisikan yang nyaman. Gimana? Udah posisi nyaman, silahkan mulai tarik nafasnya. Mungkin untuk mengalihkan pikiran Mbak yang saat bekerja itu Mbak mungkin dihadapkan dengan satu waktu di mana Mbak harus full bekerja tim dengan orang yang mungkin kebanyakan laki-laki, mayoritasnya laki-laki. Mungkin Mbak bisa mengalihkan pikiran Mbak dengan mindfulness. Jadi mindfulness ini kita tetap diminta hadir dalam suatu momen tanpa menghakiminya. Jadi mindfulness di sini itu untuk Mbak tetap bisa ada di momen saat ini tanpa menghakiminya. Jadi di sini Mbak bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu menjadi positif. Jadi mungkin itu caranya dengan Mbak tetap fokus. Mungkin silakan posisikan mungkin posisi ternyamannya Mbak mau seperti apa. Terus silakan Mbak bisa fokus pada pikiran Mbak. Silakan tarik nafas, tutup mata boleh, tutup mata, tarik nafas. Nah, mungkin pada saat mulai Mbak menutup mata itu pasti akan ada pikiran-pikiran negatif yang mendistract Mbak. Itu jangan hiraukan itu, silakan tetap fokus aja sama atur nafasnya. Hal ini tuh bisa membantu Mbak untuk tetap berpikir membantu dari pikiran negatif Mbak tetap bisa berpikiran positif gitu. Mungkin refleksi ini bisa Mbak terapkan saat Mbak mulai merasa bahwa saya udah nggak bisa nih, saya udah nggak bisa berada di sekitar orang-orang tersebut. Nah, mungkin Mbak silakan bisa mengundurkan diri, maksudnya memisahkan diri sebentar untuk menenangkan diri itu dengan cara yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, mungkin nanti saat Mbak mulai merasa seperti itu bisa Mbak terapkan gitu. Nah, di sini saya mau mengajak Mbak bahwa untuk merubah sesuatu hal itu tidak. Jadi kalau mungkin Mbak mulai merasa tidak nyaman, itu silakan bisa menjauh sebentar untuk mencoba tadi yang refleksi tadi, karena itu bisa membantu Mbak untuk tetap berpikiran positif bahwa sebenarnya aku bakal baik-baik aja lah. Karena di sini Mbak saya sangat mengerti kalau Mbak pasti bisa Mbak bisa menentukan keputusan apa yang bagus dan baik untuk Mbak gitu. Nah selanjutnya oke. Nah, kemudian karena saya tahu betul untuk mencapai suatu perubahan itu nggak bisa dalam semalam, jadi nggak apa-apa untuk terus berproses. Progres sekecil apapun itu menurut saya sudah sangat cukup bagus. Misal mungkin Mbak Intan jadi mulai sedikit terbiasa untuk hanya sekedar bercengkrama dengan teman-teman Mbak, teman-teman laki-laki lebih tepatnya. Mungkin nanti setelah Mbak mulai bisa merasa nyaman, kan mungkin nanti bisa melanjut ke step-step berikutnya seperti itu. Berarti yang tadi Ibu sudah banyak sampaikan, mungkin yang terkait latihan refleksi saya akan mencobanya di rumah. Dan yang tadi Ibu sampaikan juga yang terkait ketika aku merasakan hal atau lingkunganku sudah aman dan aku perlu menjauh, itu mungkin
dari saya sendiri bisa melakukan itu teknik refleksi, dan menurut saya itu sangat membantu ya. Terus mungkin kedepannya saya akan menghargai setiap proses atau hal-hal kecil yang emang mau saya lakukan terkait dengan berinteraksi dengan siapapun itu, apalagi dengan teman-teman kerja saya yang emang belakangan ini saya sering bertemu dengan mereka. Oke, mungkin untuk merubah merubah berbagai pikiran-pikiran negatif itu tidak mudah. Saya mengerti banget kalau itu merupakan suatu hal yang mungkin sangat berat untuk Mbak Intan coba, tapi mungkin yang perlu Mbak Intan tahu bahwa tidak semua laki-laki seburuk yang Mbak Intan pikirkan gitu. Jadi mungkin Mbak Intan bisa mencoba step by step, sedikit-sedikit aja, nggak apa-apa, untuk bisa menjalin hubungan nantinya gitu. Nah, Mungkin dari saya mungkin akan mencobanya dan terus mencoba. Oke. Nah, dari tadi yang mindfulness dan lain-lain, silakan mungkin bisa Mbak terapkan nanti, dan mungkin untuk sesi berikutnya saya akan kita akan menggali lebih dalam lagi apakah dengan cara tersebut kita akan melihat perubahan dalam seminggu ke depan ya. Mungkin sebelum menutup sesi ini ada yang ingin Mbak Intan tanyakan terlebih dahulu? Mungkin untuk sampai saat ini belum ada pertanyaan. Oke, kita melihat progresnya dulu dalam seminggu ini ya Mbak Intan. Ya, baik. Mungkin apakah dengan cara ini bisa membantu Mbak Intan untuk bisa lebih merasa tenang, tidak terlalu cemas saat sedang berada di sekitar teman-teman laki-laki seperti itu. Nah, dalam seminggu ini kita akan melihat progresnya terlebih dahulu ya, dan mungkin kalau misal nanti ternyata dirasa Mbak Intan masih kurang bisa mengontrol perasaan-perasaan tersebut, nanti silahkan Mbak Intan bisa jadwalkan ulang saja. Kita akan bertemu di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Intan. Semangat. Ya.